Sylvester Matutina diangkat jadi komisaris BUMN ID Food. Erick Thohir bungkam saat ditanya wartawan. Menjawab soal pengangkatan Sylvester yang berstatus terpidana sebagai komisaris independen di ID Food dan PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau PT RNI. Sylvester ini kan jadi komisaris ID Food, cuman statusnya terpidana. Apakah akan dipertimbangkan untuk satu komisaris independen ini, Pak? Pak Erick? Di laman resmi ID Food, Sylvester tercatat sebagai salah satu komisaris independen. Sylvester ditetapkan sebagai komisaris independen PT RNI Persero berdasarkan surat keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK 58 MBU pada tanggal 18 Maret 2025. Kementerian BUMN, khususnya Erick Thohir, kembali menjadi sorotan publik usai mengangkat Sylvester Matutina sebagai komisaris di PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau ID Food. Keputusan ini memicu tanda tanya mengingat rekam jejak Sylvester yang merupakan seorang narapidana yang belum dieksekusi. Beberapa wartawan kembali mencoba meminta klarifikasi, namun Erick memilih melangkah cepat meninggalkan lokasi, diiringi stafnya tanpa sepatah kata pun. Sylvester ini kan jadi komisaris ID Food, cuman statusnya terpidana. Apakah akan dipertimbangkan untuk satu komisaris independen ini, Pak? Pak Erick? Momen itu terekam kamera dan dengan cepat menyebar di media sosial, memicu gelombang komentar warganet. Banyak yang mempertanyakan transparansi soal pengangkatan komisaris BUMN yang selama ini diharapkan dilakukan secara profesional dan akuntabel. Hingga video ini dibuat, pihak Kementerian BUMN khususnya Erick Thohir belum memberikan keterangan resmi terkait alasan penunjukan Sylvester Matutina sebagai komisaris ID Food yang sampai sekarang berstatus sebagai narapidana. Publik pun menunggu jawaban terbuka dari Erick Thohir mengenai alasannya dan bagaimana tindakan selanjutnya setelah mengetahui dan terungkap bahwa seorang Sylvester Matutina adalah seorang narapidana yang belum dieksekusi. Dikonfirmasi ke Jakarta Selatan aja, sana tim eksekutornya sana. Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Pujiyono Nuwadi, meminta eksekusi terhadap terpidana Sylvester Matutina yang telah diputus bersalah dalam kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, segera dilakukan Kejaksaan Agung. Kasus Pak Sylvester ya, itu sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Komisi Kejaksaan meminta kepada Kejari Jakarta Selatan untuk segera melakukan eksekusi. Nah, itu dia ya. Kalau kita lihat di situ, Pak Erick Thohir malah dengan cepat ngacir kabur, tidak berani menjawab pertanyaannya. Ini sebenarnya ada apa? Orang-orang menunggu jawaban dan klarifikasi baik dari pihak kejaksaan. Kenapa belum mengeksekusi Sylvester? Dan menunggu pernyataan dan klarifikasi juga dari Menteri BUMN. Kenapa seorang kelas narapidana bisa diangkat jadi komisaris BUMN? Dari mana dia mendapatkan SKCK-nya? Syarat untuk mendaftar pekerjaan saja dimintai SKCK. Apalagi ini seorang komisaris BUMN akan diangkat, tentu harus melampirkan SKCK juga kan. Pertanyaannya, kalau dia seorang narapidana tentu tidak mungkin bisa mendapatkan SKCK ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ugroseno sebelumnya ya. Dari mana dia bisa dapat SKCK? Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 2019-2024 Mahfud MD menduga ada yang melindungi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Pasalnya, relawan Jokowi tersebut tak kunjung dieksekusi meskipun kasus fitnah terhadap Yusuf Kala sudah vonis berkekuatan hukum tetap. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina sudah divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala pada 2019. Meski demikian, Sylvester tidak juga dieksekusi kejaksaan. Terkait hal tersebut, Kejaksaan Agung RI menegaskan eksekusi harus segera dilakukan tanpa penundaan. Namun secara teknis, eksekusi terhadap Sylvester menjadi kewenangan Kejari Jakarta Selatan. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja. Kita harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Yang sudah inkrah. Kita nggak ada masalah. Oke? Siapa? Sementara itu, Sylvester menyebut belum mendapat surat perintah eksekusi dari kejaksaan. Nggak ada masalah, intinya kan saya udah menjalani proses itu. Nanti kita lihat lagi bagaimana kelanjutannya ya. Ya, sebenarnya ini langsung ke Kejari Selatan atau? Oh enggak, belum ya. Nanti kita atur dulu. Terima surat. Tapi dijalankan ulang. Iya. Belum ada suratnya. Ya, oke. Ya. Baru narasi kan? Ya, oke. Oke, cukup. Terima kasih. Cukup, makasih ya.
Sylvester Matutina dilaporkan oleh keluarga Yusuf Kala ke Barreskrim Polri atas kasus fitnah. Dia menuding masyarakat miskin Indonesia banyak terjadi karena korupsi yang dilakukan keluarga JK, hingga menuding JK mengintervensi Pilkada Jakarta 2017 silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman kita melihat ya bagaimana kasus Sylvester yang saat ini ya, peristiwa yang sudah terjadi dengan Sylvester ini teman-teman. Tentunya ya kita sebagai masyarakat Indonesia ya terus ya menilai dan memantau masalah ini teman-teman tentunya. Nah, dalam hal ini teman-teman, Sylvester ini sudah divonis ya, dia 1 tahun 6 bulan teman-teman, tetapi masih belum dimasukin di dalam penjara. Nah, dalam hal ini teman-teman ya, Sylvester ini yang sudah terjadi, yang tahun-tahun yang sudah berlalu, maka si Erick Thohir ini teman-teman ya mengangkat dia sebagai komisaris ya, padahal dalam hal itu dia masih proses divonis teman-teman tentunya. Nah, dalam hal ini teman-teman, kalau kita menilai bahwa sebenarnya ya sebagai komisaris di situ ya tidak bisa ya, sebagai Sylvester ini tidak bisa dia diangkat sebagai komisaris teman-teman, tetapi kita tidak tahu ya si Erick Thohir ini teman-teman bisa mengangkatnya begini. Mungkin saja karena dia adalah termasuk juga ya orang-orang Pak Jokowi teman-teman tentunya. Nah, kalau kita menilai sekarang ini, bahkan Sylvester saat ini masih belum ya, sudah menghilang. Kita sudah lama belum melihat dia teman-teman ya di publik ya, kita tidak tahu dia kemana teman-teman tentunya. Nah, dalam hal ini teman-teman ya, si Erick Thohir ini juga sudah diproses oleh undang-undang juga teman-teman ya, karena kenapa dia bisa mengangkat Sylvester ini menjadi komisaris padahal masih ya proses tahanan vonis ya, bisa dikatakan begitu ya, benar-benar tidak bisa seperti itu karena dia proses dalam hukuman ya, maksudnya begitu teman-teman, karena dia sudah pernah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik kepada Pak JK Yusuf Kala teman-teman tentunya. Nah, dalam hal ini juga terseret namanya Erick Thohir teman-teman ya dalam hal ini, tetapi Thohir sudah mengakui bahwa dia salah melakukan hal seperti itu teman-teman tentunya. Nah, dalam hal ini kita membacakan ya tanggapan masyarakat Indonesia teman-teman ya, bagaimana ya menanggapi ya cuplikan video yang barusan kita lihat teman-teman. Ya, disampaikan di sini bahwa Indonesia semakin hebat karena seorang narapidana bisa diangkat oleh Menteri BUMN menjadi komisaris BUMN. Nah, tentu dalam hal ini ya sebagai orang yang lagi proses hukum ya, atau dia sudah divonis ya, dia dimasukkan di penjara, maka tidak bisa diangkat menjadi pejabat teman-teman tentunya. Nah, dalam hal ini inilah yang kita bertanya-tanya teman-teman, kenapa bisa hal ini terjadi tentunya. Nah, kita membacakan lagi teman-teman ya, dikatakan Erick Thohir ya salah satu yang memiskinkan rakyat Indonesia. Ya, dikatakan begini, asal angkat saja kalau dekat dan mau menjilat, mau punya jabatan apa saja bisa dan tak akan terjerat hukum. Ya, bahkan bisa lolos dari penjara karena Indonesia ini milik Jokowi. Nah, ini terseret juga nama Pak Jokowi teman-teman dalam hal ini. Rakyat disuruh taat hukum, cari kerja harus ada surat kelakuan baik dari polisi. Ya, ini kelakuan buruk, kok bisa cari kerja enak biadab katanya begini. Nah, inilah teman-teman kalau kita melihat ya,
negara kita yang saat ini sangat-sangat menyedihkan teman-teman karena hal-hal seperti ini ya, apalagi sebagai pejabat-pejabat negara yang patuh masyarakat contohin teman-teman, tetapi ya bisa melakukan hal seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya, tentunya dalam hal ini teman-teman ya, kita memantau terus proses bagaimana nanti ya, juga undang-undang yang berlaku kepada Erick Thohir ini teman-teman. Ya, kita lihat aja nantinya. Dan juga si Filister saat ini belum kita melihat di publik dia sekarang ini, entah dia menghilang di mana ya, entah dia menyembunyikan diri di mana, belum kita tahu teman-teman. Tapi tentunya kita mengharapkan Indonesia ini ya teman-teman ya, Indonesia semakin maju ya, dijauhkan dengan orang-orang yang memiliki ya hati hanya penguasa sendiri ya. Mari kita saling memperhatikan ya negara kita ini ya, apalagi masyarakat yang sederhana di bawah kita teman-teman tentunya ya. Dalam hal ini teman-teman ya, sampai ketemu di channel selanjutnya ya. Silakan memberikan tanggapan dan komentar Anda teman-teman tentunya. Sampai ketemu di